Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto terhadap daerah terluar Indonesia tengah diuji. Sejak akhir Maret 2025, Pulau Enggano yang berada di Samudra Hindia dan masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tengah terisolasi. Penyebabnya pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae yang membuat akses transportasi laut, termasuk kapal penumpang dan logistik terhambat. Akibatnya fatal, perekonomian masyarakat mati suri lantaran hasil bumi berupa produk pertanian tidak bisa dijual keluar pulau. Ya, Enggano disebut sudah terisolasi dikarenakan penghasilan dari petani ini nggak bisa dibawa keluar atau dijual secara maksimal, sehingga ekonomi masyarakat Pulau Enggano sampai pada hari ini masih tetap lumpuh. Oke, dikarenakan terputusnya hubungan Bengkulu Enggano. Diperkirakan, sejak akses Enggano tertutup dari dunia luar, kerugian secara ekonomi mencapai 8 miliar rupiah. Terhentinya proses distribusi barang kebutuhan pokok di Enggano juga memicu kenaikan harga, lantaran ketersediaan bahan pokok terganggu. Bahkan, layanan kesehatan masyarakat tidak berjalan normal karena pasokan kebutuhan medis macet. Menjadi salah satu pulau terluar di tanah air, Enggano memiliki berbagai potensi yang menjanjikan. Pulau berpenduduk lebih dari 4.000 jiwa ini dijuluki permen di ujung samudra. Julukan itu rasanya memang tak berlebihan, sebab Enggano menyimpan keindahan alam menawan seperti pantai, hutan mangrove, terumbu karang, dan keanekaragaman flora fauna. Enggano juga kaya akan fosfat, kayu merbabu, dan jambu, serta ikan tuna dan kerapu. Keanekaragaman ekosistem dan tempat hidup fauna endemik yang menjadi nama pulau ini, Burung Enggano, menjadikannya destinasi ekowisata yang menarik. Aktivitas seperti diving dan snorkeling juga potensial, termasuk budidaya tanaman yang potensi hasilnya terus berkembang, seperti kakao, pisang, padi, rumput laut, dan anggrek hutan. Dan kini, pendangkalan alur laut menyulitkan warga Enggano. Di antara mereka ada yang putus asa membuang hasil panen pisang ke laut. Ada pula yang terpaksa mengambil cara alternatif agar pisang hasil panen mereka terjual keluar Enggano, meski untungnya kecil. Jadi sekarang ini alternatif yang dilakukan oleh masyarakat Enggano, khususnya pengepul pisang, toke-toke pisang itu mereka kan nyewa kapal nelayan. Mereka nyewa kapal nelayan untuk ngangkut hasil petani dari Enggano. Itu pun hasil petani yang mereka angkut dari Enggano ini, itu hasil kebun mereka, keluarga mereka, itu yang mereka angkut ke Bengkulu. Itu pun mereka harus nyewa kapal yang cukup tinggi. Dari nyewa kapal yang cukup tinggi itu, sehingga hasil pisang pun tertekan di Pulau Enggano ini. Yang mana waktu lancar kapal Bengkulu Enggano ini, harga pisang itu 50.000 sampai 60.000 per tandan. Sekarang ini mereka itu beli cuma 20.000 per tandan harga pisang itu. Jadi dari 20.000 itu pun itu belum sepenuhnya sampai dengan petani, karena yang punya pisang ini kan ketika mereka sudah tidak sanggup lagi panen, mereka harus ngupah orang. Ngupah orang itu kan 5.000 per tandan, upah angkut lagi 10.000 per tandan. Artinya yang sampai ke petani ini hanya 5.000 per tandan. Jadi tidak sesuai dengan capek pekerjaan itu, sehingga dengan demikian banyak hasil petani itu membusuk di kebun, tidak diambil. Ruwetnya kehidupan di Enggano belakangan ini membuat Ketua DPR RI Puan Maharani sampai menyebut sebagai krisis kemanusiaan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar warga Enggano. Wakil Ketua DPR, Sumi Dasko Ahmad, yang menerima keluhan warga Enggano, langsung berkoordinasi dengan pemerintah setelah rapat dengan kementerian terkait. Jadi langkah pertama saya rasa yang harus diambil oleh pemerintah ini, Enggano ini buat status darurat.
ketika Enggano ini sudah status darurat, mungkin ada beberapa menteri akan bergerak untuk membantu perekonomian Enggano ini. Jadi kami hanya butuh kapal. Kami tidak butuh sembako. Karena sembako itu tidak menyelesaikan persoalan. Jadi kami butuh kapal yang bisa mengangkat hasil petani ini dari dermaga Enggano sampai ke dermaga Bengkulu. Kenapa toke-toke pisang bisa melakukan hal itu sementara pemerintah tidak bisa melakukan hal itu? Ini kan jadi pertanyaan buat kami. Jadi kami tidak banyak nuntut dengan pemerintah dan kami tidak terlalu banyak ngemis-ngemis. Kapal, sekali lagi kapal yang kami butuhkan. Hasil bumi di Enggano tuh susah untuk terjual. Terus juga masalah harga tidak sesuai di Pulau Enggano. Terus masalah lampu kini juga sudah dibatasin, tidak lagi 24 jam. Sampai pagi jam 10 itu udah mati lampu di Pulau Enggano. Yang jelas kami warga Enggano sudah sangat-sangat kritis karena kedangkalan alur di Pulau Ba ini. Ya kami berharap sama Bapak Presiden, pemerintah Kota Bengkulu, kami warga Enggano minta bantuannya untuk dilakukan percepatan untuk masalah alur. Presiden Prabowo Subianto tak menutup mata dengan krisis yang terjadi di Enggano. Pada Selasa 24 Juni, Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan Pulau Enggano. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan impres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim. Impres ini memang diterbitkan untuk mengatasi masalah mendesak yang terjadi di Enggano. Tak ada cara lain selain mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya melakukan pengerukan dan penyediaan transportasi alternatif kapal yang lebih kecil untuk mobilisasi warga dan hasil bumi. Semoga Impres yang diterbitkan gercep oleh Prabowo bisa berjalan efektif dan antar kementerian terkait tidak lamban, tapi bergerak sigap agar krisis Enggano tak berlarut-larut dan memburuk. Men of our time.